Pemirsa, pemerintah mengaku berada di balik pendirian pesantren Al Zaitun, tapi dalam perjalanan waktu pemerintah melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan profil Panji Gumilang. Salah satunya diduga ada pencucian uang yang dilakukan pemimpin pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Tapi bagaimana bentuk pencucian uang dan berapa nilai uang yang beredar, kami akan langsung membahasnya bersama dengan mantan Wakil Kepala BIN Kiai Haji As'ad Said Ali dan juga analis terorisme dan mantan anggota NII Al Haidar. Selamat malam Pak As'ad, Pak Haidar. Ya, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak As'ad dan juga Pak Haidar telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya akan langsung ke Pak As'ad terlebih dahulu. Anda adalah mantan Wakabin. Kalau kita bicara soal operasi intelijen, tentu Anda adalah pakarnya. Tapi apa yang kemudian diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pondok pesantren Al Zaitun itu adalah produk operasi intelijen yang dilakukan pada zaman dulu. Sejauh mana Anda mengetahui operasi intelijen yang pada waktu itu mungkin sudah ada dan kemudian seberapa jauh sebenarnya hasilnya itu sudah selesai begitu? Seperti yang berulang kali kita dengar sebenarnya dari Panji Gumilang bahwa kaitan dengan NII itu sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana membuktikannya Pak As'ad? Saya mau cerita intelijen is fact, jadi saya cerita fakta dulu ya. Ini adik saya ini dari yang bantu adik saya ini bukan orang lain. Dia lebih paham dari saya. Iya. Jadi saya cerita mengenai NII. Pak Sekar Maji Sekar Maji Marijan Kartowisya ditangkap tahun 60-an. Kemudian dihukum mati. Sebelum dihukum mati, beliau mengatakan saya tetap Panglima DI-NII. Ya itu cerita pertama. Akibat dari pernyataan itu, maka anak-anaknya, pendukungnya pecah menjadi dua. Satu filah, satu sabilillah. Filah artinya yang damai. Yang mau damai, berdamai dengan pemerintah. Dipimpin anaknya Pak Karto yang namanya Adah Jailani. Kemudian sabilillah, Pak Tahmid dan beberapa saudaranya. Seperti itulah. Termasuk yang damai itu ya, yang filah tadi ya Pak Sarjono yang punya Bismaya Sari Bakti. Pak Adah Jailani diberilah bisnis oleh Pertamina Yaman Pak Ali Murtopo. Ini filah damai dengan perintah. Yang Tahmid ini, Pak Tahmid ini yang kemudian melahirkan Komando Jihad Jamaah Islamiyah seperti itu. Jadi dipilah-pilah dulu. Nah, di mana letaknya KW9? Dia di bawah binaan Pak Adah Jailani yang di bawah Pak Ali Murtopo. Artinya dia masuk yang versi filah, versi yang mau damai dengan pemerintah. Begitu ceritanya. Jadi bukan pemerintah, mereka pecah kok. Seperti itu fakta begitu. Nah, kita tidak cerita yang lain. Jadi saya seperti adik saya ini, yang dengan saya ini ya ahli sunnah. Dia juga NII dulu, ahli sunnah, NU. Pak Jailani, dia ya NU, pakai kuno macam-macam ini. Ada lagi yang kayak bukan Basir, Abdul Sukar. Itu kan non struktural istilahnya di luar KW, berdiri sendiri, bergantikan mahasiswa. Dia salafi, gitu kan ya, salafi yang dia menjadi Jamaah Islamiyah. Kemudian Komando Jihad itu kan ya bangsa Sabilillah juga. Itu ya bapaknya Pak Abu Rusdan Kudus itu ya temannya bapak saya, itu loh seperti itu. Jadi kami tahu semua lah itu termasuk yang Sabilillah. Kalau Al Zaitun ini termasuk yang filah yang damai tadi. Dan perkembangannya pesantren itu menjadi besar, kita dibantu Pak Harto. Pak Harto ya melanjutkan dari kerja Pak Yoga, Pak Ali Murtopo oleh Pak Harto, Pak Habibie, terus menjadi besar dengan maksud supaya jinak begitu loh. Bukan dipecah. Memang sudah pecah dari awal sejak tahun 62 itu begitu itu ya. Itu yang jelas. Dan persoalannya kemudian ya, sekian lama orang AB, intelijen AB, nggak ada yang perhatikan, kira-kira itulah, lepas kendali. Saya 2010 saya nggak di situ ya, saya nggak hitung tanggung jawab, lepas kendali, nggak ada yang perhatikan. Itulah, that is the problem. Itu ya. Jadi memang dia lepas bagian kendalinya karena apa Pak? Mohon maaf Pak As'ad, tapi lepas kendalinya itu karena apa ya Pak? Ya nggak diperhatikan. Mungkin ahlinya nggak ada, dianggap udah damai apa gimana, saya nggak ngerti. Saya 2010 pensiun kok. Sama 2010 saya masih perhatikan.
Sampai tahun 2015 saya sampaikan dari jauh, tapi kan saya bukan menjabat dan saya diminta informasi, saya anggap saya mendapat perintah, ya begitulah kira-kira. Mungkin begitu kira analisa saya. Baik, ketika kemudian lepas kendali, kini ditemukan dugaan pencucian uang termasuk penggelapan dana. Apakah yang bisa disimpulkan sejauh ini, Pak Asad? Nah, jadi Pak Ada Jailani, putranya Pak Karto yang filah tadi, mengarahkan Kamisimian bergerak di bidang ekonomi. Dia punya bank bergerak di sekitar Kalimalang itu, bank gelap kira-kira gitu, untuk anggota-anggotanya. Memang ada, diarahkan menjadi ekonomi. Prinsipnya waktu itu kata Pak Yoga, biarkan punya duit, biarkan punya gedung bagus, biarkan punya mesin 4, istri 4. Kalau istri 4, mesin 4, tidak sempat lagi angkat senjata, kira-kira gitu. Itulah prinsip yang berguruannya begitu, jam supaya Cina. Tapi sejak 78 saya tahu masih di Cisaat, juga Bumi, Cianjur, itu udah menjalankan namanya Isa Bugis itu. Dan saya belajar dari Kiai di sana, saya menyebut namanya, yaitu mengalihkan sesat. Beliau tidak paham ilmu balaghah, batik, urut, asbabun nuzul itu tidak paham, tapi berani menafsirkan. Yang sering terkenakan penafsiran surat Al-Fil itu, yang ditafsirkan dengan cara dia tidak tahu tarikh, tidak apa, disabkan begitu saja. Ya kira-kira itulah. Jadi bukan ahli agama. Pak Asad, tapi seharusnya siapa yang melakukan pengawasan kalau begitu? Jika tadi dikatakan bahwa lepas kendali karena tidak diperhatikan, siapa yang seharusnya melakukan pengawasan melekat atau tidak, atau seperti apa kurang lebih yang seharusnya bisa masuk atau bisa melakukan intervensi sebelum akhirnya sekarang berkembang menjadi polemik? Setelah 2010 saya nggak tahu, tapi sampai itu ya karena dulu saya anak buahnya komandan saya itu waktu saya masih muda ya, Kolonel Hatiutomo, ya ikuti Asad, saya disuruh. Kemudian setelah saya menjadi wakil tetap tak awasi dengan merekrut orang yang ada di situ. Setelah itu ya tak serahin agen itu kepada berikutnya. Jadinya ya anak-anak buah saya kan. Perkara itu tidak, saya tuh nggak ngerti ya kenapa terjadi, atau menganggap tadi udah nggak penting atau gimana, nggak tahu. Karena lebih fokus ke Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda begitu, kira-kira gitulah. Oke, baik. Tapi kemudian sekarang kita melihat bisnisnya itu berkembang sedemikian rupa. Nah, kita ingin tahu kemudian dan kembali menjadi polemik karena ini bukan pertama kalinya begitu ya. Saya nanti akan ke Pak Haidar untuk menanyakan bahwa kemudian dikatakan ini adalah hasil dari operasi intelijen. Dalam perkembangannya sekarang mengundang polemik. Sekarang semua juga bertanya. Beberapa pihak mempertanyakan kenapa kemudian momentumnya sekarang begitu ya. Pak Haidar mungkin bisa ada komentar soal itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu.